Oke. Muncul ya, teman-teman, screen-nya ya. Oke, sebentar. Muncul. Oke, thank you teman-teman. Yang keluar saya info dulu ya. Oke, yuk kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Mohon maaf untuk gangguan teknisnya, tiba-tiba tadi hilang di tempat saya. Kenapa kita harus mengupgrade skill kita dan mempraktekannya? Yuk. Ini ada chat masuk nih. Kalau ada chat saya harus pakai kacamata nih. Oke, ayo. Kenapa kita harus upgrade skill, terus harus mempraktekannya secara konsisten? Kenapa? Ada yang bisa bantu nggak? Yuk, boleh open mic, boleh chat. Untuk menambah kemampuan, keterampilan, berkomunikasi yang baik. Oke, make sense. Benar, Pak. Kita tampung ya, Pak, jawabannya. Ini bukan masalah benar salah ya, teman-teman. Kita mau menyamakan persepsinya dulu deh, gitu ya. Apalagi? Thank you, thank you. Meningkatkan closingannya kok, biar lebih banyak. Meningkatkan closingan biar lebih banyak, ya betul. Karena untuk meningkatkan performa, skill juga harus ditingkatkan ya. Ya, betul. Apalagi? Ada yang lain? Nggak ada? Sama semua? Ngikut ya? Lagi musim nih, neraka katut surga nunut, pokoknya gitu ya. Oh, ini ada, ada chat masuk. Supaya tetap update dari Bu Ina. Oke, apalagi? Masih ada kah? Halo? Suaranya menggema, Pak. Kurang jelas. Gimana? Oh, karena kehidupan selalu berubah gitu ya. Makanya kita harus berubah gitu. Oh, mungkin di chat ya, Pak. Suaranya nggak kedengeran soalnya. Oke, kalau masih ada jawaban, tetap di chat ya, teman-teman ya. Saya mau menambahkan saja, mungkin saya simpelkan jawaban teman-teman tadi yang masuk udah benar gitu ya. Saya memberikan satu penekanan yang paling penting menurut saya, terutama kalau Anda bergerak di bidang pemasaran atau penjualan. Kenapa kita harus selalu mengupgrade hard skill dan soft skill dan mempraktekannya secara konsisten? Karena yang jualan produk atau jasa seperti Anda bukan hanya Anda tok. Itu loh sebenarnya yang paling penting. Betul tidak? Di luaran sana yang jual produk seperti Anda, itu banyak. Yang jualan jasa seperti Anda, itu banyak. Lah kalau Anda nggak mau mengupgrade terus diri Anda, tidak mau menambahkan nilai jual Anda lebih lagi, apa yang terjadi dengan yang Anda lakukan? Anda nggak akan bisa bertahan lama. Anda akan terlibas oleh persaingan yang sedemikian ketatnya gitu loh. Oh, dari Pak Faustin, dunia selalu berubah, jadi harus terus upgrade kemampuan kita. Iya benar. Ya, nggak usah jauh-jauh ngomong brand lain, teman-teman. Kita ngomong dengan satu kantor saja, dengan satu perusahaan Anda, teman Anda sendiri. Kalau Anda mau jujur, itu kan kompetitor Anda juga, teman-teman. Kita nggak usah ngomong brand XYZ gitu, kompetitor perusahaan Anda. Kita ngomong lingkup perusahaan saja. Itu kan sebenarnya kompetitor Anda. Betul tidak? Anda di insurans, di properti, di network marketing gitu ya, satu tim, sebenarnya itu kan kompetitor dalam tanda kutip. Kalau Anda tidak ada nilai lebih, Anda tidak mengupgrade skill Anda, kenapa saya harus beli dengan Anda? Kenapa saya harus kerjasama dengan Anda? Kan gitu. Lain cerita, kalau produk atau jasa yang Anda jual, yang Anda pasarkan itu se-Indonesia, cuman Anda doang yang pegang. Yang lain nggak bisa jualan, dan produk atau jasa ini diminati oleh orang banyak. Anda nggak perlu upgrade-upgradean, ngapain susah-susah, wong orang yang cari Anda kok. Tapi kan faktanya tidak seperti itu, teman-teman. You harus paham ini dulu ya. Jadi kenapa kok saya tadi ngomong di awal, investasi terus leher ke atas, jangan misalkan dapat bonus, dapat income untuk upgrade handphone, untuk beli pakaian, untuk jalan-jalan, ya itu penting gitu. Tapi coba mulai dari sekarang sampai seterusnya belajar, teman-teman. Investasikan dana Anda sebagian untuk dengan sengaja upgrade skill, leher ke atas ini loh. Karena ini yang akan menyelamatkan Anda untuk jangka waktu yang panjang. Paham ya sampai sini ya? Kenapa kok kita harus selalu upgrade? Nah,
Dari sini saya mengelompokkan 4 jenis tenaga pemasar, gitu ya, atau 4 jenis marketing, gitu ya. Kelompok pertama adalah marketing yang HS itu hard skill ya teman-teman, SS itu soft skill. Marketing atau tenaga penjual atau siapapun lah, nggak harus marketing gitu ya. Seseorang yang memiliki hard skill-nya bagus, orangnya pandai, IQ-nya tinggi gitu ya, hard skill-nya teknisnya luar biasa, tapi soft skill-nya bermasalah. Apakah orang seperti ini bisa sukses? Jawabannya bisa, tapi biasanya akan banyak hambatan. Untuk mencapai impian-impian dia akan lama prosesnya. Alhasil apa? Hasilnya mengecewakan. Bisa dapat hasil? Bisa, tapi hasilnya biasanya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Pinginnya Alphard, misalnya dapatnya Grand Max gitu. Anda paham ya? Sama kotaknya mobilnya, tapi beda isinya. Ya, bisa menghasilkan, tapi mengecewakan. Targetnya 100 juta per bulan, mungkin dapatnya 30, 40 gitu. Karena ada hambatan secara mental. Ini kelompok orang pertama. Ya, kelompok orang kedua adalah seseorang yang memiliki hard skill-nya biasa-biasa saja, so-so lah, tidak terlalu pinter, ya pokoknya biasa saja. Tapi soft skill-nya dia sudah benar. Dia orangnya disiplin, dia orangnya konsisten, dia orangnya itu percaya diri, dia citra dirinya bagus, dia kalau kerja itu totalitas, bisa mengatur fokus dengan baik. Orang seperti ini meskipun hard skill-nya so-so saja, ini akan bisa sukses. Anda paham ya maksud saya ya? Dari 2 poin ini sebenarnya Anda sudah tahu kok lebih penting mana, lebih penting mana antara hard skill dan soft skill. Ya, Anda simpulkan sendiri. Ya, kelompok ya orang yang ketiga adalah dia memiliki hard skill yang bagus, dia soft skill-nya juga bagus. Orang seperti ini pasti sukses. Saya bukannya mendahului yang di atas, kita bicara probabilitas, teman-teman. Kita bicara statistik. Ya, orang seperti ini sukses bagi dia hanya masalah waktu. Tidak akan ada orang yang bisa menghentikan orang-orang kelompok nomor 3. Paham ya? Hard skill-nya bagus, soft skill-nya bagus. Ini firm banget, seimbang dia. Ya, ini kelompok orang yang ketiga. Kelompok yang keempat atau kelompok yang terakhir adalah kelompok orang yang tidak memiliki hard skill yang bagus, soft skill-nya juga bermasalah. Terus dia nggak mau belajar, nggak mau upgrade diri, nggak mau investasi leher ke atas. Orang-orang seperti ini gatot, teman-teman. Gagal total. Ngerjain apapun, nggak akan bisa selesai. Ngerjain A, berhenti tengah jalan, runtuh. Ngerjain B, sama, runtuh. Intinya ujungnya selalu gagal total. Kenapa? Ya hard skill-nya bermasalah, soft skill-nya bermasalah. Terus ditambah tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan, nggak mau belajar, merasa dirinya korban. Ini saya seperti ini karena kantor sih nggak support saya, leader saya sih nggak bantu saya, pasangan saya sih tidak mensupport saya, apalagi lah macam-macam. Tuhan sih nggak adil, kenapa begini? Intinya dia selalu menyala-nyalakan yang lain. Intinya dia selalu benar, yang salah orang lain gitu. Dia selalu playing victim, selalu bermain mental korban, selalu minta dikasihani. Dia selalu merasa apa yang dia hadapi saat ini karena lingkungannya yang tidak mendukung. Dan orang-orang seperti ini biasanya mencari-cari pembenaran gitu dengan berbagai alasan. Ini lagi musim zaman-zaman sekarang ini, dan alasan-alasannya biasanya hal-hal yang berbau rohani, hal-hal yang berbau spiritual gitu. Kenapa memilih hal seperti itu? Untuk menutupi ketidakmampuannya dia, untuk mencari pembenaran supaya dia bisa merasa aku ini seperti ini bukan salahku gitu. Dia pasang statusnya rohani, sabar, ini semua ujian dari Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Iya, luar biasa ya, spiritual banget teman-teman. Kalau saya ketemu dengan orang-orang seperti itu ya, bukannya semua akan indah pada waktunya, semua akan ambyar pada waktunya. Belajar nggak mau, berubah nggak mau, aku gini ya gini, pokoknya aku gini. Terus ngomong ini ujian dari Tuhan, ngomong yang sabar, ini semua nanti indah pada waktunya. Dari Hong Kong dia hidup seperti itu. Anda bisa paham nggak maksud saya? Iya kan? Yang salah dia, salah-salahin Tuhan. Katanya ini ujian dari Tuhan. Tuhan nggak adil, salahin orang lain, salahin ini, salahin itu. Orang seperti ini nggak akan bisa belajar.
Orang seperti ini yang tidak akan bisa melakukan evaluasi diri. Orang seperti ini nggak akan bisa melakukan perbaikan. Kenapa? Dia selalu merasa benar. Orang yang merasa benar, nggak kerasa salah, apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dipelajari lagi? Nothing. Anda tahu nggak orang-orang seperti kelompok nomor 4 ini? Atau Anda kenal dekat nggak dengan orang-orang kelompok nomor 4 ini? Atau jangan-jangan orang kelompok nomor 4 ini, ya Anda lanjutin sendiri deh gitu ya. Anda paham ya yang saya maksud ya? Nah, PR buat Anda. Setelah webinar ini nanti selesai, tolong Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Refleksi, masuk ke dalam, tanya dengan diri Anda sendiri. Aku masuk nomor berapa? Begitu ketahuan, cepat-cepat dirubah. Cepat-cepat diperbaiki. Kalau enggak, ujungnya sudah kelihatan. Anda bisa paham ya yang saya maksud ya? Jadi nanti setelah webinar ini jujur dengan diri sendiri, masuk ke dalam evaluasi. 1-4 saya nomor berapa. Itu akan membantu Anda untuk melakukan proses-proses perbaikan. Sehingga perjalanan Anda mencapai impian-impian Anda ke depannya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Kalau Anda tahu kurangnya di mana, salahnya di mana, masalahnya apa. Paham nggak sampai sini? Jadi orang pokoknya jangan, aku pokoknya gini ya gini. Selesai Anda. Jadi orang yang kaku, nggak mau fleksibel. Yang fleksibel saja loh saat ini masih struggle. Anda paham nggak sih yang saya maksud? Apalagi orang-orang yang kaku. Nggak akan lama, teman-teman. Punah pasti. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya. Saya harap ini bisa jadi bahan permenungan buat Anda. Jadikan ini sebagai refleksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, ini kerangka berpikirnya. Ya, sebagai seorang tenaga pemasar. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Sekarang saya nanya ke teman-teman. Teman-teman kan sudah berkecimpung di dunia pemasaran, penjualan, Anda mungkin wira swasta, Anda pengusaha, Anda profesional, apapun lah. Anda pasti pernah mengalami yang namanya proses negosiasi. Sebelum deal, sebelum closing, pasti kan ada yang namanya proses negosiasi. Nah, pertanyaan saya sekarang, supaya kita enak berinteraksi, kita bisa belajar bareng gitu ya. Dari pengalaman Anda, hambatan negosiasi selama ini yang teman-teman hadapi sebelum terjadi deal atau sebelum terjadi closing itu apa? Boleh chat, boleh open mic aja ya, supaya nggak usah buka-buka chat ya. Apa sih hambatan Anda dalam negosiasi selama ini? Yuk, apa? Tuh, nggak ada hambatan. Terus nggak usah training, nggak ada hambatan nih. Gimana dong coba? Ada hambatan nggak nih? Apa hambatan? Hambatannya itu kok sering ketemu orang yang nomor 4. Hah? Oh, ketemu orang yang nomor 4 gitu ya. Oke. So, yang Ibu alami apa kalau ketemu dengan orang nomor 4? Kalau saya ketemu orang yang nomor 4, saya awalnya buka mindset-nya dulu. Kalau sekiranya ada peluang bisa masuk, saya teruskan, tapi kalau nggak ada, saya tinggal. Oke. Jadi sering ketemu dengan tipikal orang nomor 4 ya? Hambatannya ya? Banyak. Banyak. Oke. Banyak banget. Oke, thank you. Yang lain? Apa hambatan Anda dalam proses negosiasi sebelum deal, sebelum closing? Apa sih hambatan Anda? Ayo. Oh, yang punya hambatan cuma Ibu itu saja satu ya, yang lain nggak ada. Luar biasa Anda ini berarti. Ada yang lain nggak nih? Ayo teman-teman, belajar mengekspresikan pendapat ya, apalagi kalau Anda tenaga penjual gitu ya, Anda marketing. Keahlian ini harus Anda melatih loh, belajar mengungkapkan pendapat, mengekspresikan diri, meskipun itu sama dengan pendapat orang lain. Nggak apa-apa, ayo kita belajar bareng malam hari ini. Apa? Apa hambatan Anda dalam negosiasi? Nggak ada? Sama dengan Ibu yang tadi. Oke, nanti kalau ada chat ya atau open mic. Jadi gini teman-teman. Sebelum saya jelaskan gitu ya, saya sering pakai analogi ini supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami gitu ya. Sebenarnya proses negosiasi itu, nah ini ada chat masuk nih. Kalau Anda semangat, saya ikut semangat nih. Apa hambatannya? Menemukan keinginan konsumen, Bu Mona. Ya, itu kadang kesulitan kita. Kadang konsumen nggak ngomong jujur gitu ya. Nggak ngomong kebutuhan sebenarnya apa, need-nya dia apa, itu seringkali jadi hambatan. Betul banget ya. Jadi proses negosiasi itu sebenarnya bisa kita analogikan seperti kayak medan pertempuran, benar ya? Anda sebagai seorang penjual, Anda pengen produk atau jasa Anda terjual ke dia.
Tapi sebagai seorang customer atau calon buyer atau canas, kalau Anda di insurance gitu ya, mereka juga pengen dapat barang yang bagus, dapat harga yang menarik, kalau bisa harga semurah mungkin, barangnya sebagus mungkin. Dia juga berusaha supaya nggak Anda tipu, nggak Anda kelabui. Jadi sebenarnya terjadi perperangan di dalam proses negosiasi ini. Jadi kayak Anda perang gitu kan, sama-sama pengen mewujudkan apa yang diinginkan. Itu ya, itu dulu prinsipnya. Makanya sama dengan medan pertempuran. Nah, dalam medan pertempuran, seringkali kita itu melakukan tindakan yang konyol. Artinya apa? Kita maju ke medan pertempuran tanpa tahu musuh kita itu sekuat apa. Kita maju ke medan pertempuran, nggak tahu dia itu senjatanya apa. Dia itu strateginya seperti apa. Alhasil, Anda maju ke medan pertempuran, bawa senjatanya ngawur. Misalkan musuh Anda ini sebenarnya musuh yang kuat, Anda maju ke medan perang, bawanya cuma pistol sama bambu runcing. Selesai Anda. Anda bisa paham maksud saya ya? Jadi Anda tidak mengidentifikasi siapa musuh Anda sesungguhnya, bagaimana dia berstrategi untuk perang. Sebaliknya, mungkin kalau pas Anda lagi beruntung gitu ya, dia memang tidak terlalu kuat, senjatanya tidak terlalu besar, Anda bawanya senjata lengkap, itu beruntung Anda mungkin bisa memenangkan. Tapi seringkali kita bawa senjata seadanya, kita bawa senjata tidak sesuai dengan musuh yang bawa. Harusnya Anda bawa senapan otomatis, bawa peralatan berat, tank, bawa bom, Anda nggak bawa itu. Alhasil Anda kalah terus, yoga closing. Nah, paham ya? Berarti sebenarnya apapun profesi Anda, hambatan negosiasi untuk menghasilkan deal atau closing, kalau kita mau mampatkan, kita rangkum, yang pertama itu ini, teman-teman. Anda tidak mengenal musuh Anda dengan baik. Itu saja seperti yang tadi saya analogikan. Anda nggak tahu dia itu sebesar apa, dia itu orangnya kayak gimana. Anda nggak mengenal itu. Karena Anda tidak mengenal musuh Anda dengan baik, alhasil apa yang Anda lakukan? Anda menerapkan cara atau strategi yang sama pada semua prospek Anda. Kalau Anda merasa bisa closing dengan Pak Budi pakai cara X, Anda ketemu Pak Andi pakai cara X, ketemu Bu Susi pasti pakai cara X. Iya Pak ya? Karena Anda nggak mau repot. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda memang nggak tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang berbeda. Sebelum saya lanjut, saya nanya dulu. Mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini sudah berkeluarga, sudah memiliki putra-putri lebih dari satu. Minimal sudah punya dua. Saya nanya ke Anda, tolong nanti diwakili, tolong dijawab ya, open mic saja supaya cepat. Anda yang punya putra-putri lebih dari satu, minimal dua, pertanyaan saya, cara Anda mendidik atau melakukan pendekatan pada anak Anda si A dan si B sama apa beda? Boleh nggak saya dibantu? Beda. Beda. Terus kenapa you pakai cara yang sama terhadap semua prospek? Paham nggak yang saya maksud? Bukankah prospek juga punya sifat, karakter, kepribadian yang berbeda? Tapi kenapa Anda hantem kromo kalau orang Surabaya yang ngomong? Anda pakai cara yang sama. Itu loh sebenarnya kendalanya kita. Karena kita nggak kenal dia. Kita nggak tahu dia itu seperti apa. Paham nggak sampai ini dulu, teman-teman, dasar pemikirannya? Paham. Paham kok. Paham ya? Teman-teman, saya nggak marah-marah loh ya. Ini Anda jangan merasa tertindas kayak saya. Nggak, ini saya semangat banget gitu. Karena ini penting. Ini fondasi untuk negosiasi soalnya. Ya, fondasi untuk kita meningkatkan jumlah closing. Jangan Anda berpikir, oh nanti marah-marah. Enggak ya, saya semangat. Saya suka menekankan kalau hal-hal itu penting, saya harus keras seperti ini gitu loh. Ya, jadi pahami bahwa prospek Anda juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang baik, ya kan? Ada yang pasif. Tadi ada Ibu itu ngomong ada yang kelompok nomor 4, ada sing bencekno gitu. Ada sing macam-macam lah. Untuk itulah Anda dituntut untuk tahu siapa dia. Kuncinya di situ. Oke, fondasinya jelas. Oke, kalau sudah jelas, lanjut ya. Nah, bagaimana sekarang ceritanya kita, untuk mengetahui prospek kita itu seperti apa, supaya Anda nggak salah strategi dalam menghadapi dia, supaya persepsi Anda benar. Oh, ternyata Bapak ini, Bapak ini. Ya, untuk memperjelas tentang persepsi, saya punya video. Anda lihat dulu videonya, nanti kita bahas. Ya,
Sebentar. Nah, selagi guys, video ini guys, berjalan, tingnan nyo guys, saya yung minta kalbo Anda niyan, menjawab sama dengan ng tingin cepat sa motor sebelum ko. video ini berakhir. Tingnan mo, Menurut tingnan mo. Anda, ini bukan benar Parang salah. may Orang binabalak ini lagi talaga. ngapain? Yuk cepat. Basta Open talaga mic. kalbo. Masamang tao Orang talaga ini pag lagi mga ngapain? kalbo. Tingnan mo, bumalik pa talaga oh. Sama ng tingin Lihat sa motor ko. situasi. Talaga Lihat to oh. situasi. Baka Apalagi kilala nyo siya guys. Oh, Atur tingnan strategi. niya. ngatur strategi. Kanina pa pabalik-balik yan dyan sa motor ko. Apalagi? Walang iya talaga yung kalbo na yan oh. Yun oh. Ang lakas ng loob. Ayo. Oh, di natatakot oh. Tingnan mo, di natatakot oh. Oh. Ngapain nih? Hmm? Orang ini. Palingon-lingon pa kung may tao talaga oh. Mukhang Perwakilan veteran semua. talaga itong kalbo na to. Oke, Magnakaw ng kita motor lihat oh. ya di ujungnya orang ini Malusot, nakakatakot talaga. lagi ngapain sebentar. Nako, kaya guys, mag-ingat kayo sa mga motor nyo. Huwag nyo kung saan-saan paparada kasi maraming mga nanakaw ng Mau motor. curi motor. Mau Bakit curi nagbuhat na ako? motor. Kinuha na yung susi, Ternyata oh. apa yang dia Ayan na, lakukan kinuha na oh. ini yang Oh. dia lakukan. Paham ya? Mantap tuh, mantap. Ternyata dia bedakan saudara-saudara gitu. Paham nggak maksud saya? Seringkali kita dengan prospek, dengan canas, dengan orang lain itu gitu. Persepsi kita salah. Alhasil strategi yang kita terapkan salah. Sehingga apa? Rate closing kita nggak meningkat, bahkan cenderung menurun. Karena kita salah persepsi. Paham ya, teman-teman ya? Semakin jelas ya, semakin ke sini ya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong langsung tanya. Ya, nah, terus gimana caranya kita untuk bisa mengetahui prospek seperti apa? Nah, face reading lah di sini yang tools yang kita pakai untuk mengetahui itu. Jadi face reading ini adalah tools supaya persepsi Anda benar, supaya Anda maju ke medan perang, Anda itu sudah siap. Yang tak hadapin itu seperti apa? Ini kita bisa memanfaatkan face reading atau seni membaca wajah. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa memakai face reading? Apakah hanya face reading yang bisa mengetahui sifat, karakter, cara orang berpikir, mengambil keputusan? Jawabannya tidak. Ada banyak tools di luaran sana, teman-teman, yang hasilnya juga bagus. Itu kami juga pakai untuk assessment, seperti yang tadi saya jelaskan di awal-awal. Tapi kenapa face reading? Selain face reading, apa sih yang kita bisa pakai? Yang pertama bisa melalui psikotes. Bisa, teman-teman. Anda dikasih lembaran soal berlembar-lembar, Anda harus mengisi, Anda bisa ketahuan sifat atau karakter, cara berpikir, cara berperilakunya apa, itu kelihatan. Cuman, ini kan nggak bisa Anda pakai untuk kalau ketemuan prospek. Masa iya sih sebelum Anda presentasi, Anda bawa segendel soal, Anda ngomong sama prospek Anda, Pak, Bu, tolong diisi dulu ya sebelum kita mau jelaskan produknya. Anda ini mau jualan apa mau rekrut karyawan? Paham nggak sih? Jadi nggak memungkinkan kalau kita pakai psikotes. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua, bisa juga pakai grafologi, grafonomi. Itu juga teknik yang kami pakai untuk membantu klien-klien kami untuk assessment. Tapi sekali lagi kan nggak mungkin kan Anda ngomong sama klien Anda, Pak, nulis di kertas HVS polos A4 1 halaman penuh. Nanti saya analisa dulu tulisannya Bapak, tanda tangannya Bapak seperti apa. Nggak memungkinkan, meskipun hasilnya akurat. Ya, paham ya? Paham. Cara yang ketiga, bisa juga melalui nomor handphone. Tahukah Anda, ternyata dari nomor handphone bisa ketahuan loh sifat, karakter, kepribadian seseorang, perilaku dia, cara dia ngambil keputusan, itu bisa kelihatan dari nomor handphone. Itu juga saya pakai untuk proses assessment. Ya, praktis pakai nomor handphone. Kita nggak perlu minta izin, asal Anda tahu nomor handphonenya bisa ketahuan, gitu ya. Yang keempat ya face reading yang kita pakai. Ya, face reading ini juga praktis kan. Anda nggak perlu izin kan ngelihat wajahnya dia. Karena begitu Anda ketemu sudah kelihatan kan wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah nggak bisa bohong, teman-teman. Ya. Wajah ini pure adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam. Sehingga apa yang di dalam, kebiasaan dia, perilaku dia akan kelihatan di wajah ini. Jadi wajah ini kayak surat terbuka. Sebentar lagi kita akan belajar. Ya. Jadi 4 cara itu sebetulnya bisa kita pakai. Tapi malam hari ini dari sisi kepraktisannya kita pakai face reading. Paham ya sampai sini ya? Nah, mungkin sebagian Anda merasa, mana mungkin kita bisa tahu kepribadian dari nomor handphone, perilaku. Masa bisa sih? Oke deh, kita break dulu sebentar supaya materinya mengendap gitu ya. Saya mau menunjukkan ke Anda bahwa dari nomor handphone itu bisa kelihatan loh sifat dan karakter seseorang. Saya bukan mau show off dengan Anda, saya bukan mau pamer dengan Anda, saya cuma mau menunjukkan ada loh tekniknya, ada loh sainsnya bahwa dari nomor handphone bisa ketahuan.
Oke, saya minta 2 atau 3 orang, jangan banyak-banyak, nanti kita nggak selesai-selesai. Volunteer lah, boleh tolong di chat nomor handphonenya yang bersedia. Coba saya baca sekilas, nanti kita cocokkan benar apa tidak. Ada yang mau nggak? Di chat aja ya, nomor handphonenya ya. Nih ada chat masuk. 1, 2, sudah ya? 2 dulu ya. Udah 3, hope sudah. Nanti nggak selesai-selesai. Nanti nggak selesai-selesai ya. Pak Heru, Pak Denny, sama Bu Lili ya, sama Bu Lili. Oke, Pak Heru sebentar. Ini bisa salah teman-teman, bisa benar, bisa salah karena saya ngitungnya cepat. Mestinya pakai detail banget, tapi ini saya pakai gambaran besarnya dulu. Tolong dikonfirmasi ya. Dengan Pak Heru, dengan ada Bu Rosita ini ya di atas ya. Jadi Bu Rosita, Pak Heru, Pak Denny, Bu Lili ya. Sudah ya, selesai ya. Yang lain nanti nggak keburu waktunya ya. Saya cepat saja. Bu Rosita, Ibu ini tipikal orang yang suka kalau berusaha atau membuka bisnis, itu Anda pengen punya bisnis itu nggak satu. Anda itu pengen punya bisnis yang lebih dari satu. Bahkan Anda mau berinvestasi dana untuk membuka bisnis baru itu Ibu mau. Betul nggak, Bu? Saya ini Pak malah nggak bisa bisnis 2, bisanya fokus 1. Tapi keinginan Ibu untuk membuat lebih dari satu sebenarnya kuat. Ya pengen. Pengen kan? Cuma belum berhasil. Ya, Ya. Ibu kendalanya dibagi fokusnya. Tapi sebenarnya Bu Rosita ini pengen punya bisnis lebih dari satu. Betul ya, Bu ya? Ya. Kemudian Ya, kemampuan Ibu untuk berkomunikasi itu bagus. Untuk berinteraksi secara sosial, Ibu bisa membawa diri, itu Ibu punya. Ya. Betul ya? Iya betul? Pak, betul. Ibu termasuk tipikal orang yang nggak takut kerja keras sebetulnya. Ibu enjoy dalam bekerja, betul ya? Iya Pak. Yes. Betul. Kita belum pernah kenal sebelumnya, Bu? Belum. Nggak ada dusta di antara kita ya? Nggak ada, makanya dari tadi juga. Cocok ya, Bu? Cocok Pak, cocok. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ya, jangan banyak-banyak Bu, kalau banyak nanti saya cas ya. Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru ini sering mengalami distraction, gangguan, atau dalam mengerjakan pekerjaannya itu sering mengalami gangguan atau seringkali bahkan merasa tidak disupport oleh orang-orang terdekatnya atau lingkungan di sekitarnya. Alhasil Pak Heru ini kerjanya lebih suka akhirnya independen, mandiri. Betul nggak Pak Heru? Betul Pak. Kalau saya lebih sukanya independen. Yes. Kalau join saya tidak suka. Iya, Bapak nggak suka emang. Kelihatan. Iya, apalagi ikut orang, Pak. Yes. Bapak ini leadership-nya bagus, ya. Tapi tolong dijaga, jangan sampai leadership-nya nanti dalam tanda kutip jadi otoriter, Pak. Karena Bapak kuat, jiwa leadership-nya sebenarnya kuat banget. Nah, orang-orang seperti ini kalau nggak bisa menjaga mentalnya dengan baik, dia akan muncul sebagai sosok yang otoriter gitu. Ya, pengennya diturutin semua, kalau nggak nurut jengkel. Hati-hati Pak Heru. Ya. Jadi ya, sebenarnya Bapak sudah oke. Benar ya, seperti itu ya? Iya Pak, betul. Kalau nggak nurut langsung saya kasih C, Pak. Yes. Bapak orang hati-hati Pak. Kalau itu sudah melebihi batas normal, nanti Bapak yang rugi sendiri dan orang-orang di sekitar Anda nggak akan nyaman. Itu kuat soalnya di nomor handphone Bapak. Ya. Betul Pak. Benar ya? Betul Pak. Iya, intinya saya nggak mau ikut orang harus ikut saya Pak. Yes. Bapak suka ngontrol, Bapak nggak suka dikontrolin. Betul Pak. Udah itu dulu ya. Ya, thank you Pak. Benar ya, Pak Denny. Pak Denny ini orangnya semangat, suka hal-hal yang berbau pengembangan diri, suka hal-hal yang berbau motivasi, suka memotivasi diri sendiri, bisa jadi suka memotivasi orang lain. Betul nggak Pak Denny? Ya, betul. Ya. Jadi Pak Denny ini keluar duit nggak apa-apa, misalkan untuk ikut-ikut training, baca-baca buku gitu ya Pak ya, ikut pelatihan-pelatihan, bagi Bapak nggak masalah. Iya, nggak masalah.
Ya, benar ya. Bapak suka hal-hal seperti itu. Ini kuat banget di nomor handphonenya. Komunikasi Anda cukup bagus, Pak. Anda fleksibel, Anda bisa membawa diri, gitu ya. Bersosialisasinya bagus, betul ya, Pak? Iya, betul. Leadership-nya sudah ada, tinggal dikembangkan lagi, gitu ya. Kemudian Bapak sudah mulai bisa fokus. Dulunya mungkin nggak bisa, tapi sekarang Bapak sudah mulai bisa fokus, betul ya, Pak? Fokus bisa, cuma kadang agak sedikit lari gitu ya. Ada Kalau gangguan ya. Ya, Tapi gangguan. dibandingkan dulu, sekarang jauh lebih baik, betul? Iya, iya. Yes. Muncul banget itu di nomor handphonenya. Luar biasa ya, luar biasa ya. Ini bukan saya yang canggih. Terima Ya, kasih. memang kelihatan teman-teman dari nomor handphone. Itulah keahlian apa ya, kecanggihan otak manusia. Terakhir dengan Bu Lili ya, Bu Lili. Kalau Bu Lili ini saya harus medi dulu, Bu Lili. Berat ini soalnya. Bu Lili ini mirip dengan Bu tadi yang di awal. Keinginannya kuat untuk punya bisnis sampingan-sampingan gitu ya. Artinya maksudnya bisnis itu lebih dari satu, atau kalau nggak lebih dari satu, dia pengen mengembangkan bisnis yang dia punya menjadi besar. Itu cukup kuat muncul di nomor handphonenya ya. Kemudian tipikal orang yang bisa menikmati proses ya. Jadi Bu Lili ini kalau bisa dikatakan nggak takut untuk menjalani proses, nggak takut untuk kerja keras. Orangnya tekun, orangnya konsisten, ya. Kemudian dia hampir bisa dipastikan tidak suka hal-hal yang berbau instan. Dia maunya yang berproses, betul ya Bu? Betul Pak. Semangatnya mungkin agak dijaga gitu ya, kadang banyak gangguan untuk motivasi dan semangatnya. Betul ya Bu Lili? Betul. Ya. Komunikasinya bagus sudah, cara berkomunikasi, bersosialisasinya bagus, cuman mungkin belajar untuk melatih fokus gitu ya. Karena saya lihat dari nomor handphone sering terganggu, terdistraction oleh banyak hal dalam bekerja. Itu sih. Betul ya? Benar Pak. Yang lain nanti ya, cukup dulu. Nanti kita bisa selesai jam 11 malam kalau baca nomor handphone Anda satu-satu. Ini saya cuma mau menunjukkan teman-teman, bisa gitu loh. Gini loh teman-teman, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri ya, kita mau merendahkan hati sedikit saja, banyak hal kok sebenarnya yang kita nggak tahu. Iya apa ya? Dulu saya nggak kepikir bisa mengetahui karakter, sifat, kepribadian dari nomor handphone, bagi saya nggak masuk akal. Ternyata bukan nggak masuk akal, akal saya yang belum masuk. Begitu saya mempelajari dalam, saya praktek dengan ratusan nomor handphone, oh ini ya. Kayak gitu loh teman-teman. Sekali lagi, pola pikir itu penting. Paham ya sampai sini ya? Nah, nomor handphone kami juga pakai. Tapi malam hari ini kita belajar tentang face reading. Nanti kalau Anda perlu konsultasi, mau analisa nomor handphone, mau dihitungkan nomor handphone yang bagus, cocok dengan profesi Anda, monggo silakan bisa menghubungi admin. Nanti kita bisa bantu. Ya, oke, itu dulu ya. Refreshing-nya cukup dulu ya. Kita kembali ke laptop. Kita bahas tentang face reading. Nah, kita belajar face reading-nya. Seru. Nah, teman-teman, saya jelaskan dulu sebelum masuk ke teknisnya. Saya akan jelaskan sejarah tentang face reading. Supaya apa sih tujuannya? Supaya tidak bertabrakan dengan belief Anda, supaya tidak bertabrakan dengan iman dan kepercayaan Anda. Karena di luaran sana banyak yang beranggapan face reading itu berbau-bau hal-hal yang magic, kelnik, mistik, sirik, betul ya? Pakai kekuatan jin, kuasa-kuasa gelap, pakai setan, guamia, segala macam sudah. Nah, ini saya mau jelaskan ke Anda bahwa face reading itu sains sebenarnya, supaya pikiran Anda bisa menerimanya dengan baik, sehingga Anda belajar, Anda bisa memperoleh manfaat. Kalau enggak, berbenturan dengan belief Anda, enggak akan dapat apa-apa Anda malam hari ini. Paham ya maksud saya ya? Tapi saya memaklumi lah teman-teman, memang manusia itu gitu. Otak kita itu seperti itu. Apa yang tidak bisa dia cerna, apa yang tidak dia mengerti, gampangannya dilabeli apa? Mistik, kelnik, sama magic. Ya itu saja. Begitu dia memutuskan untuk mempelajarin secara dalam dan dia mengerti yang mistik, kelnik, dan magic jadi logik. Itu otak kita sudah.
Saya tidak menyalahkan orang-orang seperti itu karena dia nggak tahu sebenarnya seperti apa face reading. Face reading ini bukan meramal masa depan, teman-teman. Oh, nanti jodohmu usia segini, gitu. Usia segini kamu sakit ini usahamu bangkrut. No. Face reading yang kita pelajari malam hari ini adalah mengenal sifat, karakter, kepribadian, cara seseorang mengambil keputusan yang nantinya kita aplikasikan dalam dunia penjualan. Itu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, face reading ini awal mulanya dari negeri China. Face reading ini awal mulanya dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi, ya, di masa kekaisaran Huangti, atau kalau Anda sering baca disebut juga Kaisar Kuning. Pernah dengar nggak Kaisar Kuning? Pernah ya mestinya ya. Saya barusan ngomong Kaisar Kuning. Kalau Anda nggak dengar ketiduran berarti. Ya. Ya, Kaisar Kuning. Nah, awal mulanya oleh Kaisar Kuning, face reading ini dipakai untuk mendeteksi kesehatan. Memang bisa, teman-teman. Saya pribadi, kami juga mempelajari untuk itu. Jadi dari wajah Anda bisa kelihatan kok. Yang organ yang bermasalah di mana, itu kelihatan. Ya, oh ini emahnya, lambungnya lagi lemah, pencernaannya nggak bagus, ada masalah di ginjal, itu kelihatan di wajah. Ingat ya, wajah ini surat terbuka yang bisa membaca apa saja. Ya, awal mulanya oleh Kaisar Kuning dipakai untuk kesehatan. Nah, Kaisar Kuning ini orang yang cerdas, orangnya visioner. Dia berpikir gini, ini pakai bahasa saya ya. Kalau memang face reading ini bisa dipakai untuk kesehatan, mestinya bisa ya dipakai untuk menganalisa sifat, karakter, dan kepribadian seseorang. Akhirnya dia membentuk suatu tim, bawahannya dibentuk, disuruh mencari satu formula untuk membaca sifat karakter melalui face reading. Akhirnya timnya dibentuk, melakukan survei ke jutaan data di masyarakat, di rakyatnya dia sendiri, survei, dilakukan data, pengumpulan data, untuk selanjutnya dibuat suatu hipotesa atau kesimpulan sementara. Oh, kalau orang wajahnya seperti ini, sifatnya kayak gini. Kalau orang itu hidungnya mancung, karakternya kayak gini. Nah, gitu loh. Dipetakan kayak gitu, teman-teman, dari jutaan data. Kalau orang hidungnya pesek, nah itu kayak gini. Kalau orang mukanya bulat, itu kayak gini. Nah, akhirnya dibuat suatu hipotesa, dimunculkan suatu kesimpulan sementara. Terus dilakukan pembuktian terbalik, dicek lagi benar apa tidak, sampai di suatu titik muncullah formula ya face reading yang sebentar lagi kita akan pelajari ini. Gitu ya. Jadi akhirnya oleh Kaisar Kuning dipakai juga untuk assessment. Gila ya, assessment sudah ada 3000 tahun sebelum Masehi di negeri China. Kita mungkin baru dengar assessment malam hari ini. Ya, jadi dia pakai untuk merekrut karya pegawai-pegawainya, untuk ngangkat menteri, ngangkat macam-macam lah, panglima perang, dia menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain, dia pakai face reading. Ya, kemudian face reading ini dikembangkan juga di dunia barat, teman-teman. Di dunia barat, face reading ini dikembangkan seorang filsuf terkenal, mungkin teman-teman sering dengar namanya Aristoteles. Jadi dialah pelopor face reading di dunia barat. Dia kembangkan face reading di sana, disiplin ilmunya namanya fisiognomi. Ya, kemudian dikembangkan terus, muncullah disiplin ilmu baru di bawah fisiognomi ini, namanya micro expression. Jadi ini lebih detail lagi, teman-teman. Jadi dilihat guratan matanya kalau pas ngomong, kalau ketawa itu sudutnya berapa, itu dilihat. Mungkin teman-teman pernah tahu nggak? Lihat acara infotainment di televisi gitu ya, mengundang pakar micro expression gitu ya. Orang jumpa pers disuruh ngelihat dia bohong apa enggak, pernah tahu pasti ya. Dan sampai sekarang ilmu micro expression ini juga dipakai oleh Badan Intelijen seluruh dunia. FBI pakai, CIA pakai, kepolisian pakai. Tujuannya apa? Untuk menginterogasi saksi, menginterogasi tersangka, itu pakai micro expression. Paham ya? Teman-teman, kalau face reading ini magical, dan mistik pakai hal-hal yang seperti itu, nggak mungkin ilmu ini bisa masuk ke dunia barat. Seperti Anda tahu, seperti kita tahu, dunia barat nggak percaya yang begitu-begitu. Paham ya maksud saya? Saya sekali lagi mau menekankan, face reading ini sains hanya berdasarkan pola. Paham nggak sampai sini? Oke, itu ya. Jadi tolong buang jauh-jauh pemikiran yang aneh-aneh tentang face reading. Ya, face reading ini nggak ada bedanya dengan BMKG, melakukan perakiraan cuaca. Kalau nanti awan cumulus nimbus macam-macam lah, kecepatan angin segini, ada petir, nanti turun hujan. Apakah itu mistik? Apakah itu ramalan? No, itu berdasarkan data. Kalau Anda tetap ketemu orang yang seperti
seperti itu ya sudahlah. Mungkin dia kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ya, pencerahan tidak untuk semua orang. Ya, oke, clear ya sejarahnya face reading ya, tahu ya. Oke, sekarang kita langsung praktek sambil belajar supaya Anda semakin paham. Oh begini ya cara kerjanya face reading. Oke, ini saya punya 2 gambar. Ada gambar atas sama gambar bawah. Pertanyaan saya, dari hasil analisa Anda, pertanyaan saya, orang yang di atas apa di bawah, yang suka nge-gym, yang suka berolahraga, yang menjaga pola makan, jaga kesehatan, yang foto atas atau foto bawah? Atas. 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 Kalau Anda bawah nggak apa-apa loh ya, jangan terintimidasi. Atas semua? Setuju? Oke. Pertanyaan saya ke Anda yang menjawab foto atas, alasannya apa? Ayo tanggung jawab. Anda jawab harus tanggung jawab. Kenapa Anda jawab atas? Dari fotonya sudah atletis ya. Dari foto. Betul. Ada six pack nyakut, bisepnya, ototnya keluar semua. Benar nggak sih? Pasti orang ini suka nge-gym, peduli terhadap kesehatan, gitu kan ya. Makan suplemen kesehatan, pola makannya dijaga, akhirnya tubuhnya seperti itu. Pertanyaan saya, apa Anda barusan pakai kekuatan jahat, pakai bakar-bakar menyan, pakai gedruk-gedruk lantai untuk mendatangkan ilham untuk bisa tahu yang di atas suka nge-gym? Iya apa ya? Tidak. Tidak toh. Paham nggak teman-teman? Ya, face reading itu ya persis kayak gini. Kita ngelihat pola. Kenapa? Anda sudah punya datanya. Kalau modelnya kayak gini, ini suka nge-gym. Kalau modelnya yang perutnya maju ke depan, ini nggak suka nge-gym. Kan gitu. Makan itu. Iya, benar. Terus mistiknya di mana? Paham ya? Sampai sini ya? Oke. Buang jauh-jauh pemikiran kerdil seperti itu. Sedikit-sedikit mistik, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kuasa gelap. Nggak maju-maju orang seperti itu. Clear? Lanjut ya. Oke, semakin paham ya Anda ya cara kerjanya face reading. Saya punya foto lagi. Saya pakai bahasa-bahasa yang mistik supaya Anda merasa gitu ya. Aura apa yang Anda tangkap dari foto nomor 1 ini? Susah. Susah. Terus apa lagi? Sedih. Bingung. Banyak utang. Banyak utang. Ya. Banyak pikiran. Gak closing. Putus cinta. Putus cinta. Kayaknya curcol deh Anda nih. Terus apa lagi? Broken heart gitu ya. Komisi gak cair. Dompetnya kosong. Lihat, Anda sudah bisa loh mempersepsi ini. Kenapa? Dari pola. Karena Anda tahu kalau orang wajahnya kayak gini itu ini gitu loh. Ya, clear ya. Foto kedua, apa yang bisa Anda tangkap dari foto yang kedua? Fokus. Wes, keren. Apalagi? Percaya diri. Pede, serius. Ya. Cool. Ya benar. Saya mau ngomong itu Sadis. dulu. Sadis, ya. Bisa jadi. Apalagi? Ngempet, Pak. Ngempet apa, Pak? Pipis. Apalagi? Terwakili? Oke. Serius, ya. Ya. Tidak ada rasa, mukanya datar-datar saja gitu. Oke. Yang ketiga, apa yang Anda tangkap? Banyak uang. Banyak uang. Apa? Happy. Jatuh cinta. Dapat komisi besar bisa nggak kayak gini? Komisi, betul. Ya. Dapat komisi. Naik peringkat, ya kan? Tidak mikir angsuran. Betul. Apalagi? Paham ya, teman-teman ya? Jadi sekali lagi ya seperti ini. Apa, Bu? Baru gajian itu baru terima gaji. Baru terima gaji gitu ya. Baru dapat pasangan mungkin ya macam-macam ya. Jadi sekali lagi teman-teman, face reading hanya berdasarkan pola. Simple face reading itu. Tinggal Anda hafalin, kemudian langsung dipraktekkan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke teknisnya. Dasar pemikirannya sampai di titik ini, kalau Anda benar-benar ngikutin webinar ini, Anda sudah dapat kok benang merahnya, pasti.
Ya, oke. Dan sampai di titik ini Anda sudah sadar, oh ternyata face reading itu science. Face reading itu hanya berdasarkan pola-pola tertentu, gitu ya. Oke. Nah, ini saya punya sedikit video. Pertanyaan saya, yang pemain bola di belakang, yang berkaos putih ini, kok bisa ya mendahului bola di tendang? Dia bisa tahu bolanya mau kemana. Kok bisa? Jadi seolah-olah dia itu kayak meramal masa depan. Kenapa kok bisa? Nggak kedengeran. Oke, videonya udah kelihatan ya? Videonya kelihatan ya? Jadi tadi kan Udah. ada pemain bola yang berkostum putih itu, sebelum temannya nendang, dia sudah bisa tahu nanti bola akan jatuh ke situ, sehingga dia duluan ke sana. Jadi seolah-olah dia bisa meramal masa depan, nanti temanku ke situ nendangnya. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Feeling. Feeling aja Pak, gerakan Terus, refleks. feeling, gerakan refleks, apalagi? Praktis. Hah? Apa Bu? Latihan. Latihan. Benar. Apalagi? Yang terutama dia sudah tahu polanya. Betul nggak sih? Ya, dia sudah tahu polanya. Temennya seperti ini gitu loh. Suara saya jelas ya teman-teman? Ada gangguan dikit kok. Oh. Halo? Jelas? Halo? Halo? Jelas ya? Oke. Jadi dia tahu seolah-olah dia bisa meramal masa depan. Kenapa? Dia sudah tahu polanya. Jadi dia bisa tahu, oh nanti ke sini gitu loh. Sama, mungkin teman-teman yang sudah berprofesi cukup lama di bidang yang Anda geluti sekarang, kadang insting Anda bisa tahu, oh orang ini nggak baik. Oh orang ini bisa closing kok. Oh orang ini kayaknya omdo gitu ya. Anda kadang bisa tahu seperti itu kan, benar nggak sih? Karena Anda sudah terlalu lama di situ dan Anda tahu polanya. Itu poin yang saya mau tekankan ke Anda ya. Yuk sekarang kita masuk praktek sambil belajar tentang face reading. Face reading salah satunya adalah pembagian wajah itu zona wajah atas, tengah, sama bawah, teman-teman. Malam hari ini kita belajar yang atas ya. Teman-teman kita sampai jam 9 nggak apa-apa ya? Tadi soalnya agak molor, nggak masalah jam 9? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke, good. Tenang, Jadi tenang. bagian zona wajah kita itu dibagi menjadi 3 zona, atas, bawah, tengah, sama bawah. Kita belajar yang zona atas dulu. Anda tentunya tahu ya, ini fotonya Steve Jobs, foundernya Apple, iPhone-nya yang sekarang lagi Anda pakai mungkin untuk berkomunikasi untuk Zoom ini. Nah, di ilmu face reading yang aliran dari Kaisar Kuning, yang dari Wang Ti, dari China, orang yang jidatnya lebar dan tinggi adalah orang-orang yang tipikal analitis. Dia itu suka berpikir jauh ke depan. Dia suka menganalisa. Karena dia suka menganalisa, dia harus punya data yang banyak untuk dianalisa. Orang-orang seperti ini didrive oleh data dalam mengambil keputusan, teman-teman. Orang-orang seperti ini didrive oleh logika, tidak didrive oleh emosi dalam mengambil keputusan. Orang-orang seperti ini berpikirnya jauh ke depan. Kita mungkin baru berpikir 1 langkah, dia mungkin sudah 10 langkah, 20 langkah ke depan. Inilah sifat, salah satu gambaran sifat dari orang yang jidatnya tinggi dan lebar. Paham maksud saya? Oke? Sekarang kita aplikasikan di studi kasus misalkan. Kalau Anda ketemu dengan prospek yang jidatnya tinggi dan lebar, apa yang Anda harus lakukan? Ayo. Enak toh, langsung kita praktek. Apa? Main detail. data. Main Kasih data. data. Berbicara by data. Yes. Anda harus Harus siapkan detail. data selengkap mungkin, betul. Menjelaskannya harus detail banget. Orang ini butuh yang runtut. Oke, good. Apalagi? Ayo. Kalau Anda ketemu prospek seperti saya bantu ya, saya tanya. Menurut Anda, orang dengan jidat lebar dan tinggi seperti ini menghubungi satu orang marketing atau banyak marketing? Banyak marketing. Bisa dipastikan dia tidak hanya menghubungi Anda. Karena dia butuh data. Paham? Jadi orang seperti ini, pertanyaan saya selanjutnya supaya membantu Anda untuk praktek. Ngambil keputusannya cepat apa lama? Lama. Lama pasti. Enak toh? Dipelajari dulu. Yes.
Jadi Anda enak kan? Berarti kalau Anda tahu orang yang jidatnya lebar, dia nggak ngasih jawaban, Anda nggak down. Iya apa ya? Enak kan? Anda bisa tahu, ini loh yang saya sebut tadi di analogi di depan, kayak medan pertempuran, Anda sudah bisa tahu. Oh, sing tak hadapi itu orang sing memang ngambil keputusannya suwe. Ya wis, memang wajar, aku harus seperti ini. Gitu loh. Jadi Anda nggak down. Sangat membantu nggak Anda dengan mengetahui jidat melalui face reading ini? Membantu nggak? Membantu. Paham yang saya maksud? Oke, pertanyaan saya berikutnya, supaya membantu Anda untuk langsung berpraktek. Orang seperti ini mempelajari kompetitor apa enggak? Mempelajari. Sangat mempelajari. Bahkan mungkin pengetahuan dia terhadap produk kompetitor lebih baik loh daripada Anda. Betul? So, pastikan sebelum Anda ketemu prospek seperti ini, Anda tahu data kompetitor seperti apa. Nggak usah di prospek kok, tinggal aja. Ini sikap mental yang nggak bener, Bu. Ada tembok ditinggal. Padahal dalam setiap perjalanan seseorang pasti ada temboknya loh, Bu. Itu penting, serius. Paham ya saya maksud ya? Ada solusinya gitu. Ya sudah, kita pelajarin data kompetitor. Dan tahukah Anda, kalau orang seperti ini sudah trust dengan Anda, lengket nggak dengan Anda? Sangat. Nah, worth it nggak orang seperti ini diperjuangkan? Pertanyaan saya ke Ibu yang tadi. Ini akan jadi pelanggan loyal Anda kalau Anda sudah bisa membuktikan Anda kompeten dan Anda bisa dipercaya. Paham? Paham. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Menurut analisa Anda, orang-orang seperti ini, jidatnya tinggi dan lebar, pengaruh nggak ya kalau kita misalkan kasih trigger, ayo dong closing sekarang, nanti ada tambahan diskon, ini ada program khusus, nanti kalau Bapak bergabung sekarang, beli sekarang, dapat tambahan potongan harga sekian. Pengaruh nggak ke orang-orang seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena dia lebih mendengarkan apa ya? Dia nggak mau mendengarkan itu, lebih ke percaya sama apa ya? Sama apanya? Ayo, kenapa kok tidak bisa men-trigger tipikal orang seperti ini? Diskon, dia mau meneliti sendiri, nggak mau mendengarkan kata orang. Nggak mau mendengarkan kata orang. Oke, terus apa lagi? Dia taunya real. Nggak mau didesak. Nggak mau didesak, taunya real. Terus apa lagi? Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Masih orang ada yang ini, lain? Hah? Orang ini detail dan logik. Detail dan logik. Oke. Korelasinya, Pak? Dia by data tadi ya. Jadi logik. Dia tidak terpengaruh dengan iming-iming reward dan sebagainya. Benar. Jawaban tadi teman-teman benar semua. Saya sederhanakan ya. Seperti tadi kita bahas bahwa orang seperti ini biasanya, orang yang jidatnya tinggi dan lebar, ini orangnya cerdas, pinter, perhitungan, analitis kan. Jadi kalau dia di-trigger dengan diskon, ini mungkin pola pikirnya dia ya, kita menempatkan diri sebagai dia. Dia berpikiran gini, paling kamu diskon, itu juga harganya mbok naik no dulu, baru mbok diskon. Paham nggak pemikiran seperti itu? Betul? Sebagian Anda coba cek yang jidatnya tinggi dan lebar. Kadang kalau Anda ke mall-mall ada diskon. Sering nggak Anda berpikiran seperti itu? Alah, paling diunggah no dhisik baru didiskon. Iya Pak ya? Ya, betul. Iya. Ngaku yang jidatnya tinggi sama lebar. Karena dia berpikiran seperti itu. Dia orangnya analitik gitu loh. Jadi nggak akan berpengaruh banyak kalau Anda memberikan diskon-diskon. Misalkan saya dulu pernah di properti, kalau Bapak beli sekarang tak tambahin AC, Pak, tak tambahin CCTV free buat Bapak. Dia mikir paling harganya AC wis mbok include no, harga CCTV wis mbok masuk no gitu loh. Ya, jadi dia nggak bisa kita trigger dengan FOMO gitu. Cepetan Pak, programnya berhenti setelah ini berakhir. Nggak bisa. Program ini sampai akhir bulan tok Pak. Kalau Bapak jadi member beli satu paket, nggak bisa dia. Dia nggak peduli kok mau programmu habis nggak habis. Kalau saya nggak cukup data, dia bermainnya safe. Dia nggak akan ngambil keputusan. Oke, paham? Pertanyaan saya, tolong Anda jawab.
Hanya dengan mengetahui jidat saja, Anda bisa menyusun strategi penjualan dengan baik nggak? Jujur. Sangat. Iya, Pak. Bisa, Pak. Paham? Ya. Hanya dengan mengetahui jidat saja, Anda bisa tahu apa yang Anda harus lakukan. Ini akan merubah strategi Anda yang selama ini awur-awuran. Anda datang ke orang seperti ini, tidak bawa data, jelaskannya lompat-lompat, nggak kronologis, wassalam Anda. Dia akan closing dengan marketing yang lain. Masih ingat nggak? Satu orang buyer itu nggak menghubungin satu orang marketing. Dia bebas memilih. Apalagi di zaman serba digital, kita dihujani dengan informasi yang sedemikian mudahnya. Apa susahnya cari data produk Anda? Apa susahnya cari data marketing yang jual produk kayak Anda? Nggak ada susah-susahnya zaman sekarang. Paham ya? Oke. Ini loh, face reading sangat membantu Anda dalam proses-proses negosiasi, dalam proses-proses untuk mendapatkan deal-deal closing, untuk meningkatkan jumlah closing. Hanya dengan tahu jidat bagian atas saja, Anda sudah bisa meningkatkan rate closing-nya. Betul apa betul? Paham ya? Sampai sini ya? Oke, benar nggak? Anda cek, Anda yang jidatnya tinggi dan lebar, tipikalnya kurang lebih seperti itu nggak? Betul nggak? Betul banget, susah di closingin. Yes. Makanya ada ya pepatah, bukan pepatah ya, kata-katanya orang kuno gitu ya, zamannya mama-mama saya, engkong, emak saya gitu ngomong, kalau orang itu batuknya, kalau orang Surabaya ngomong batuk itu jidat, nonong lebar itu profesor pinter orang. Itu memang benar. suka berpikir. Saking sukanya berpikir, otaknya panas, teman-teman. Otaknya panas, rambutnya rontok, makanya lebar. Ini serius. Terjadinya prosesnya seperti itu. Coba Anda cek orang-orang yang Anda kenal. Ya, paham sampai sini ya? Oke, kita sudah belajar tentang zona atas, zona tengah, zona bawah. Nanti kita skip dulu ya, waktu kita nggak nutut, nggak keburu. Banyak face reading itu teman-teman, teknisnya gitu ya. Banyak materi-materi tentang face reading. Sekarang kita next ke berikutnya ya. Kita belajar tentang shape wajah. Di face reading, shape wajah, shape itu bentuk wajah, itu juga mencerminkan sifat, kepribadian, karakter, dan cara orang mengambil keputusan. Ya, shape wajah. Anda tahu ini ya, Anda penggemar bola pasti tahu ini CR7, Cristiano Ronaldo. Pertanyaan saya, bentuk wajahnya Ronaldo ini apa? Shape-nya apa? Ada yang bisa bantu nggak? Persegi panjang. Yes. Kotak lonjong. Kotak persegi panjang, betul banget. Ya, yuk sekarang kita gali. Apa sih sifat dan karakter orang yang kotak atau persegi panjang? Orang-orang yang kotak atau persegi panjang ini biasanya orang dengan jiwa leadership yang kuat. Orangnya kaku, nggak fleksibel, suka ngontrol, nggak suka dikontrol, suka ngajarin, nggak suka diajarin. Sulit berubah kalau dia punya prinsip yang dia sudah pegang. Sulit kita untuk menggoyang dia, betul. Tapi dia ini adalah tipikal orang yang baik hati, suka menolong. Makanya kalau Anda lihat ya, Cristiano Ronaldo ini banyak anak asuhnya di mana-mana. Banyak korban tempo hari tsunami Aceh, banyak yang jadi anak angkatnya dia, disekolahkan sampai tinggi, sampai sekolah bola di Spanyol dan segala macam. Anda lihat juga Ronaldo selalu jadi kapten tim, karena dia suka ngontrol, suka ngatur, suka mengkoordinasi, leadership-nya memang kuat orang-orang kota. Dia kaku, dia berprinsip, dia pekerja keras, orangnya disiplin banget. Betul? Pertanyaan saya, kalau Anda sekarang ketemu dengan orang yang kotak seperti ini, apa yang Anda harus lakukan? Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau prospek lebih banyak mendengarkan daripada kita yang bicara. Yes, betul Ibu. Apalagi? Kalau janjian harus tepat waktu. Betul, Pak. Akan lebih duluan. Betul. Anda ya, kita ngomong dalam konteks, bentar ini ada chat masuk. Kasih tantangan. Ya, bisa. Kasih challenge ya. Oke. Orang-orang yang kotak, kalau Anda belum kenal, Anda sebaiknya yang nunggu dia, jangan sampai dia nunggu Anda. Begitu Anda telat, wassalam Anda. Orang seperti ini nggak suka orang-orang yang molor, orang-orang yang nggak konsisten, orang-orang yang nggak disiplin, nggak suka dia. Skip langsung Anda pasti. Betul Pak, apalagi
yang perlu Anda persiapkan sebelum ketemu dengan orang-orang yang kotak seperti ini? Apalagi? Yang lain mana nih? Ada 33 orang nih. Ayo, yang lain mana nih? Pada ketiduran atau gimana? Oke, ini ada chat Lagi masuk. mikir. Oh, lagi mikir. Oh, termasuk jidat tinggi dan lebar semua ini pesertanya. Komitmen tinggi. Yes. Saya bantu gali ya, teman-teman bantu jawab ya. Orang seperti ini, suka nggak kalau Anda menggurui dia? Seolah-olah Anda lebih tahu dari dia. Suka nggak orang seperti ini gitu? Tidak suka. Sangat tidak suka. Hati-hati. Dalam tanda kutip, Anda jangan keminter ya di depan orang-orang seperti ini. Meskipun Anda lebih pintar dari dia, itu nggak peduli. Pokoknya dia nggak suka. Ya, hati-hati. Terus apa lagi? Orang seperti ini suka dipuji-puji nggak? Suka. Suka banget. Jadi kita berada di bawah dia aja lah, ngalahkan mau closing. Yes, betul banget, Bu. See? Ini loh manfaatnya, keuntungan Anda menguasai face reading. Anda bisa tahu, kotak saya harus begini, jidat tinggi saya harus begini, bulat saya harus gimana. Kan lebih enak toh. Betul apa enggak sih? Daripada kamu datang ke prospek, ngawur-ngawuran, selesai Anda. Ya, tapi orang ini baik hati. Anda bisa ambil hatinya gitu ya. Kalau dia merasa belas kasihannya keluar, dia bisa menolong Anda loh. Pernah tahu nggak ada marketing yang pakai teknik seperti ini? Pak, bantu-bantu dong Pak untuk nutup target saya. Cuman tinggal 1 paket aja Pak. Bapak beli ini sudah banyak membantu saya loh untuk nutup omset saya supaya saya dapat bonus. Pernah tahu teknik seperti itu? Pernah. Bisa nggak diterapkan di orang yang wajah kotak? Bisa. Sangat bisa. Karena dia pada dasarnya orangnya baik hati. Tidak sombong, rajin menabung, tidak buang sampah sembarangan. Gitu ya lanjutannya ya. Beli karena kasihan. Bisa. Orang-orang ini bisa didrive oleh rasa kasihan. Bisa banget. Nah, kan enak ya. Anda bisa tahu selahnya gitu loh. Masuknya dari mana. Poin saya di situ sebetulnya teman-teman. Face reading ini sangat membantu untuk itu. Betul ya? Orangnya konsisten, disiplin. Kalau dia orangnya konsisten, berarti Anda follow up-nya cukup sekali atau butuh berkali-kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Yang telaten. Orang seperti ini kadang ngetes Anda. Seberapa konsisten you. Itu kadang mereka ngetes. Pernah tahu kan orang-orang seperti itu kan? Oke, paham nggak sampai sini teman-teman? Coba dicek. Anda yang wajahnya kotak, betul nggak kayak gitu? Ya, dalam face reading ada 6 shape, teman-teman. Ada 6 bentuk wajah. Kotak seperti ini, bulat, lonjong atau oval, segitiga, diamond, sama trapesium. Ada 6. Kita baru belajar 1, kotak. Pertanyaan saya sebelum saya lanjut. Tolong analisa sederhana ya, pakai logika sederhana saja. Hanya dengan Anda tahu jidat dan kotak saja, kalau Anda praktekkan dengan benar, kira-kira rate closing Anda bisa meningkat nggak? Meningkat. Bisa sampai berapa persen kalau saya tanya lebih dalam? Kasar saja hitungan. Masih 50% sih meningkatnya. Yes. Masih belajar. 50% itu bukan masih, Bu. Itu luar biasa. Anda dengan menguasai ilmu sesimpel ini, rate closing Anda bisa naik 50% dari 10 jadi 15 loh, Bu. Itu sudah luar biasa. Ini loh teman-teman, pentingnya kita selalu mengupgrade kemampuan diri kita. Ya ini gitu loh. Anda bisa bersaing dengan kompetitor Anda. Anda bisa pas taunya. Saya harus begini, saya nggak boleh begini, saya harus begitu. Dengan orang ini begini, dengan ini begini. Dan sebenarnya face reading ini nggak hanya dipakai untuk negosiasi sama untuk selling saja, betul nggak? Bisa nggak Anda pakai misalkan Anda leader untuk bisa mengenal tim Anda dengan lebih baik, bisa nggak? Bisa. Membangun tim yang solid, bisa nggak dengan face reading? Bisa. Anda pemimpin di suatu perusahaan, Anda mau rekrutmen, bisa dipakai kan? Yang simpel-simpel dengan face reading. Bisa nggak dipakai untuk cari jodoh?
Bisa. Bisa. Anda mau pengen seperti apa dilihat, oh nggak cocok gitu loh, ya kan? Untuk Anda yang mertua cari calon menantu bisa dipakai gitu loh, ya kan? Untuk mengenal anak-anak Anda, untuk mengenal pasangan Anda itu bisa banget. Jadi face reading ini sebenarnya pengaplikasiannya luas teman-teman. Anda bisa pakai untuk apa saja. Tapi memang malam hari ini saya buat ruang lingkupnya untuk negosiasi dan selling, untuk closing. Anda bisa paham maksud saya ya. Oke. Sampai dulu, sampai sini dulu sebentar, break. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cewek, cowok sama ya? Oke, ini pertanyaan bagus. Cewek, cowok apa sama? Jawabannya sama, Pak. Sama. Apalagi? Tapi kalau cewek, seandainya dia muslim pakai hijab, kan kita nggak tahu itunya, batuknya. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Atau kita mau ngomong ekstrim lagi. Kalau pakai masker gimana, Coach? Betul nggak sih? Masker kan nggak kelihatan juga kan ya? Proporsi atas tengahnya nggak kelihatan, terganggu dengan masker. Face reading luas, Pak. Kita malam hari ini cuma baru belajar yang zona atas, tengah, bawah belum. Shape baru satu ya. Belum lagi kita bicara tentang fitur wajah. Fitur wajah itu isinya wajah itu loh. Apa sih? Alis, mata, hidung, mulut, telinga. Itu kan meskipun pakai hijab, alisnya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Hidungnya kelihatan, mulutnya masih kelihatan. Artinya apa? Tetap bisa dibaca karena face reading itu luas. Toolsnya banyak. Kita belum bicara banyak malam hari ini, teman-teman. Kalau alisnya begini gimana? Kalau hidungnya gini gimana? Itu bisa dibaca semua. Jadi misalkan Anda tidak bisa kelihatan jidatnya, dari alis bisa membantu. Dari mulut bisa membantu. Paham ya Pak yang saya maksud ya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi nggak ada kendala sebetulnya. Masih kamu mau pakai masker, ya kecuali pakai topeng full Pak. Gitu. Tapi adakah orang yang senganggur itu pakai topeng gitu? Bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi harapan saya teman-teman, dari malam hari ini Anda belajar sesuatu hal yang baru. Kalau memang ini bermanfaat buat Anda, ya ayo dipelajarin bersama, ayo diaplikasikan. Kalau Anda sekarang ini sudah tahu, pakai cara Anda yang lama, hasilnya ya gini-gini terus, closingnya kok stuck, rate-nya nggak naik-naik peringkat, penghasilan nggak stabil, misalkan tim saya ya cuman gitu-gitu doang gitu ya. Hasilnya nggak sesuai yang saya harapkan, ya jangan dipaksa pakai cara yang lama terus. Ayo berubah, rubahan caranya. Kalau Anda tetap pakai cara yang sama, hasilnya ya pasti sama. Nggak ada cerita, Anda pengen hasil yang berbeda, tetap melakukan cara yang lama. Itu konyol gitu loh. Nggak bakalan bisa. Kalau mau hasil beda, caranya dirubah. Berarti strategi penjualan Anda dirubah, strategi cara Anda menawarkan produknya, mengenali prospek Anda dirubah dengan cara apa? Salah satunya belajar tentang face reading secara mendalam. Supaya apa? Supaya hasilnya sesuai yang Anda inginkan. Kan gitu. Jangan sudah tahu hasilnya nggak bagus, Anda diem-diem wae gitu. Ya selesai Anda. Paham ya teman-teman ya? Jadi kuncinya adalah perubahan. Kalau memang Anda nggak puas dengan apa yang Anda dapat saat ini, apapun profesi dan pekerjaan Anda, ya dirubah caranya. Perubahan ini penting, teman-teman. Ya kalau Anda nggak berubah, Anda punah lama-lama. Anda kerja apapun, pasti akan dihadapkan dengan perubahan. Pasti Anda dituntut untuk selalu mengupgrade diri. Kalau Anda tidak menyukai itu, lah Anda mau kemana? Lah semua pekerjaan menuntut untuk itu. Anda bisa paham nggak sih yang saya maksud? Paham ya? Paham ya teman-teman ya. Sekali lagi saya nggak marah-marah. Ini saya nggak menggurui Anda. Mohon maaf yang mukanya kotak gitu ya. Ini saya mau sharing gitu loh. Nah pertanyaan yang muncul mungkin seberapa sih akuratnya face reading ini gitu ya. Dari pengalaman tingkat akurasinya cukup tinggi teman-teman. Bisa antara 70 sampai 80 bahkan ada yang 85%. Kan sudah luar biasa. Memang nggak bisa 100% teman-teman. Ingat ya, segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang valid 100%. Kebenaran hakiki itu hanya miliknya Tuhan. Gitu. Nggak ada yang 100% pasti benar. Pasti ada faktor penyimpangan. Ya, nggak ada yang pasti 100%.
Kepastian di dunia ini yang 100% cuma 3. Saya sering ngomong, kemarin saya juga ngomong, teman-teman yang hadir webinar kemarin sudah tahu. Kepastian nomor 1 adalah kematian. Itu 100%, nggak bisa ditolak. Ya, kita suatu saat pasti dipanggil pulang. Itu hakiki namanya. Ya, itu 100% absolut. Yang kedua, perubahan. Ini juga hakiki. 100% pasti. You suka, nggak suka, sadar, nggak sadar, mau, nggak mau, perubahan pasti akan you hadapi. Ya, kalau Anda nggak mau berubah, Anda selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepastiannya adalah cicilan yang jatuh tempo. Itu pasti harus Anda bayar. Nggak bercanda-bercanda ya. Jadi Anda harus tahu ya, tingkat akurasinya cukup tinggi. Memang nggak bisa 100%, tapi bisa sampai 80-85%. Ya, nanti Anda kalau belajar lebih dalam, Anda akan bisa tahu. Ya. Nah, seberapa penting sih perubahan itu dalam kehidupan kita? Saya punya sedikit video yang akan menggambarkan kepada Anda pentingnya perubahan itu seperti apa. Ya, saya putarkan videonya sebentar ya. Anda lihat dulu deh. Saat Elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Paham ya teman-teman? Perubahan itu penting. Itu adalah dasar dari pencapaian kesuksesan setiap orang. Apakah perubahan itu enak? Sayangnya tidak memang. Tapi sudah nggak ada pilihan lagi. Kalau Anda nggak mau berubah, Anda akan punah. Kalau Anda sudah tahu dengan cara Anda yang sekarang tidak menghasilkan, ya ayo diganti caranya. Cara berjualannya diganti, cara negosiasinya diganti, manfaatkan face reading untuk bisa meningkatkan rate closing Anda. Kalau rate closing Anda, otomatis income Anda akan naik juga kan. Income Anda naik, lifestyle Anda juga akan membaik. Seperti itu kan urut-urutannya sebetulnya. Kan itu yang kita cari dari profesi ataupun pekerjaan yang saat ini sedang kita kerjakan. Untuk itu, jadilah pribadi yang punya open-minded, teman-teman. Yang selalu mau belajar, mau terbuka untuk hal-hal baru. Jangan aku pokoknya ya kayak gini, aku gini ya gini. Yo sudah selesai Anda. Sudahlah, Anda kerja apapun berat kalau orang seperti itu. Saya bukannya mendahului yang di atas ya. Ini pola, gitu loh. Dari video ini mestinya Anda paham, aku harus berubah.